Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hormat Bapak Ketua DKM Al-Hidayah, yang terhormat Bapak Ketua RT 0213, para jamaah, bapak-bapak, ibu dan adik sekalian. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya bukan ketua yayasan, Pak. Saya cuma anggota biasa. Ketuanya tuh Pak Agus Purwadi, sekretarisnya beliau dan bendaharanya beliau. Gitu. Masya Allah luar biasa, ini beliau ini jabatannya banyak sekali, cuman nggak punya mobil dinas. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih Pak. Saya diberi kesempatan diundang kemari bersilaturahmi dengan ibu-ibu, adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, kita bisa istiqomah dalam ketaatan, dan kita senantiasa mendapatkan hidayah iman, Islam, dan hidayah menuntut ilmu syar'i. Kita juga senantiasa diberi kesehatan, diberi ketabahan, dan diberi segala macam nikmat, dan kita tidak lupa bersyukur, dan kita tidak lupa juga bersabar ketika diberikan musibah. Adik-adik sekalian, kira-kira program dari Al-Hidayah ini menyenangkan atau membosankan deh? Oh, luar biasa menyenangkan. Ibu-ibu gimana Bu? Bu? Dan kok suaranya lemes banget Bu, kayaknya belum dapat ribet ini ya. Gimana Bu? Tenang, Masya Allah. Jadi kita ini dalam rangka syiar Islam, dalam rangka mendidik remaja, mendidik anak-anak, maksud juga orang tua sekalian, juga kita berharap program-program kita didukung oleh semua pihak, baik dari mushola sendiri, dari RT, dan dari warga juga. Yang paling penting juga dari dalam keluarga Bu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda bahwa setiap ibadah itu pasti ada futurnya. Futur itu apa Bapak Ibu? Adik-adik ada yang tahu futur? Futur bukan fatur ya, kalau fatur kan teman kita ini. Futur itu kok males. Jadi dalam setiap ibadah itu pasti ada kemalasannya. Nah, kemalasan ini akan menimpa siapa saja, termasuk saya dan bapak-bapak yang ada di sini. Ketika datang kemalasan itu, namun kita tetap istiqomah beribadah, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian ketika futur itu menimpa adik-adiknya dari kecil terutama ini, bagaimana solusinya? Saya beranggapan bahwa solusi yang paling tepat adalah adik-adik ini beliau memakmurkan mushola, memakmurkan sholat berjamaah dengan kegiatan-kegiatan di mushola ini yang didukung juga oleh bapak-bapaknya dan ibunya. Jadi ketika adik-adik malas, maka nanti dari rumah bapaknya bisa langsung memberikan peringatan, ayo mas jamaah, ayo dek jamaah gitu. Tapi ketika anaknya sholat berjamaah, ngaji di musola, tapi bapaknya tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut di musola, justru malah jangan berbangga. Tuh anak saya itu, bapaknya mah nggak pernah jamaah, yang penting anaknya jamaah. Bapaknya gini aja biarin, yang penting anaknya jamaah. Betul. Memang yang bagus adalah ketika orang tua tidak berjamaah, anaknya berjamaah. Syukur-syukur semuanya berjamaah. Tapi bagaimana jika seandainya anak itu malas dalam beribadah, futur, kemudian dia enggan beribadah, bagaimana kita akan memperingatinya? Mas, kok nggak jamaah lagi? Papa nggak pernah jamaah, gimana coba? Mama nggak pernah jamaah. Jadi ketika kita cuma mengadakan sholat berjamaah, kajian-kajian seperti ini, harus didukung oleh semua pihak, terutama satu keluarga semuanya mendukung. Jadi ketika anak itu sudah berjamaah, bapaknya harus mendampingi, ibunya mendampingi, minimal ibunya. Kalau bapaknya mungkin lembur segala macam atau cari kerja di luar program, ibunya minimal mendampingi, supaya ketika nanti malas bisa ditegur. Negurnya juga enak. Anak sekarang itu pinter-pinter Bapak Ibu. Kebanyakan sekarang itu pinter, tapi ada akhlaknya belum tentu bagus, karena memang tidak dididik. Kadang-kadang yang penting anak saya mah sekolah, pulang, kasih jajan, makan, udah habis itu seradah. Yang penting mah hidup aja, mungkin begitu pikirannya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena anak kita adalah amanah. Begitu juga ketika kita bikin peraturan. Kalau di Nurul Islam itu ada banyak peraturan. Kita contoh saja misalkan tidak boleh makan minum sambil berdiri misalkan.
Ketika ini diterapkan di musola, seyogianya ini juga bisa diterapkan di luar musola. Karena memang ini sunnah Nabi, bukan sunnahnya ketua DKM, bukan sunnahnya musola. Jadi harusnya di setiap jengkal bumi ini itu bisa ditegakkan. Cuman terkadang anak ini hanya takut kepada pengurus musola. Ketika di rumah dia minum pakai tangan kiri, minum sambil berjalan, minum sambil berdiri, itu orang tua tidak memperingatkan. Dianggap itu sudah hal yang lumrah, padahal itu bukan sunnah. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Begitu juga di lingkungan. Ketika melihat ada anak minum sambil jalan, makan sambil jalan, Bapak Ibu boleh cek. Kalau pagi itu jalan-jalan ke Medland, itu anak-anak di sana minum sambil lari, minum sambil jalan, minum sambil berdiri, makan juga banyak sekali. Padahal itu tidak sunnah, tidak syar'i, menyelisih sunnah itu. Tapi kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena tidak ada yang memberikan nasihat kepada mereka bahwa itu sesungguhnya secara etika pun, kita tidak bicara agama itu, secara etika pun itu sebenarnya tidak elok. Apalagi anak perempuan cantik-cantik kok makanya sambil berdiri di jalan, misalnya begitu. Nah, ini juga membutuhkan peran serta dari orang tua, peran serta dari lingkungan. Sehingga ketika misalkan mas ini misalnya dia minum sambil berjalan di RT 3 misalkan. Di RT 3 mestinya langsung memberikan informasi kepada DKM atau mungkin dari RT 2 sini. Pak DKM itu santrinya minum sambil berdiri, minum sambil jalan. Nah, begitu ada laporan itu, kita bisa tegur. Sehingga anak ini dimanapun dia berada, dia akan selalu teringat dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang biasa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jangan sampai amal itu hanya berlaku di musola. Adik-adik kalau di musola jangan minum sambil berdiri ya, semua duduk. Begitu sampai rumah sambil berdiri, begitu di sekolah sambil berdiri, di mana-mana pun. Jadi amal itu tidak hanya, jadi amal itu hanya dilaksanakan di musola. Jadi apa yang kita harapkan adalah anak-anak ini menjadi generasi Islami. Anak-anak ini terus perjuangan ustadz-ustadz ulama yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, anak-anak kita ini, adik-adik ini, kita ini, siapa tahu dari beliau-beliau ini, adik-adik ini, ada yang besok menjadi imam besar. Imam besar dari mungkin di desa Telaga Murni atau bahkan kecamatan, bahkan bisa jadi nanti imam besar di Masjid Nasional Istiqlal sana. Kita tidak pernah tahu, karena menurut cerita bahkan Syekh Sudais pun ketika kecil dia nakal, tapi ketika kenakalan itu dimarahin oleh ibunya itu memberikan marah itu, tapi saya berdoa, pergi kamu ke Masjidil Haram biar kamu di sana, padahal dia lagi salah. Jadi sama, ketika anaknya masih bermasalah, anaknya nakal, jaga lisannya ibu sekalian. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulut ibu-ibu semua, bahwa itu ada hal yang baik kepada anak-anak semua, adik-adik semua. Sehingga adik-adik ini bisa menjadi terus-menerus syariat Allah, syariat dari Rasulullah juga. Dan kita juga tidak pernah tahu, bisa jadi salah satu bahkan semua dari adik-adik ini adalah pasukan Panji Hitam yang membebaskan Palestina. Kita juga tidak pernah tahu. Maka dari itu kita harus belajar menurut ilmu yang benar, menurut ilmu yang hak, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang jalan menuju surga, mana yang jalan menuju neraka, mana yang siratal mustaqim, mana yang jalan yang menyimpang. Itu semua bisa kita dapati ketika kita sama-sama belajar menurut ilmu, dan kita semua bisa diberikan pemahaman, kemudahan oleh Allah. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut, Pak. Silaturahmi, saling bertanda, dan yang paling penting harus saling kenal, Pak. Ini ibu-ibu di belakang kenal semua belum? Sudah saling kenal semua belum? Dengan sesama ibu-ibu? Sudah saling kenal belum? Waduh, harus saling kenal itu. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah, manakala perut surga masuk ke dalam surga, maka dia akan mencari, ya Rasul, ya Allah, dimanakah si fulan atau si fulana yang dulu biasa merumpi bareng di musola? Kalau saya tidak menemukannya dia di surga, bisa jadi itu adalah syafaat. Karena syafaat itu dari Allah, dari Rasul, dan orang-orang soleh. Dari Rasul, dari Allah, dari Rasul, dari orang-orang soleh itu atas izin dari Allah.
Maka dari itu kalau yang belum kenal, silakan saling mengenal, kenalan gitu loh. Enak loh ibu kalau saling mengenal itu. Siapa tahu ibu-ibu di sana juga ada yang calon lurah kan, kan yang pilih banyak, kalau kenalannya banyak ya Pak Jenderal ya. Jadi begitu. Atau mungkin calon RT ya Pak RT, mau diganti mau lanjut RT? Pak RT bukan mau lanjut ini. Ya, saya kira tidak bisa berpanjang lebar karena waktu juga sempit sepertinya dari maghrib sampai isya. Dan masih ada kesempatan pada Pak Jenderal dan mungkin Pak RT juga. Kalau Pak Medi wakil RT itu masalah Pak Medi. Ya saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Yang kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu murni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.